Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Berilah mereka berkat kesehatan, rezekian daripada-Mu sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, yang terlewatkan. Ayat intinya saya ambil dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada Desember 1903, setelah 10 kali percobaan, Wings bersama saudaranya berhasil membuat mesin terbang yang mereka rancang mengudara. Diliputi oleh rasa gembira, mereka pun lalu mengirimkan surat kepada saudara perempuan mereka yang bernama Catherine dalam sebuah telegram. Kami akhirnya bisa terbang setinggi 120 kaki di atas tanah dan kami akan pulang pada hari Natal nanti. Setelah membaca surat itu, Catherine lalu berlari menuju kantor seorang editor sebuah surat kabar lokal dan menunjukkan kepadanya telegram dari kakaknya. Ia melihat sekilas telegram itu dan ia berkata, "Wah, keren. Anak-anak itu akan pulang saat Natal." Ia benar-benar melewatkan berita yang sesungguhnya, yakni manusia akhirnya bisa terbang. Pemirsa dimanapun berada, ada 3 momen besar dalam pelayanan Yesus ketika di dunia. Yang pertama, saat ia dilahirkan dari rahim seorang perawan. Ini adalah momen besar karena ini membuktikan kasih Allah yang luar biasa bagi umat manusia. Dan ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, untuk memulihkan hubungan Allah dan manusia, Allah sampai rela menurunkan putranya yang tunggal untuk menjadi pemulih hubungan itu. Yang kedua adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Dengan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, kita punya jaminan hidup yang kekal. Kebangkitannya juga nggak kalah penting. Momen ini menunjukkan bahwa ia benar-benar anak Allah, bahwa ia mampu mengalahkan maut. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah momen saat Yesus naik ke surga dan memberikan kita sebuah tugas. Ini adalah momen yang sangat penting, tapi sayangnya seperti editor surat kabar tadi, kita sering melewatkannya. Yang kita ingat cuma memperingati hari kelahirannya serta kematian dan kebangkitannya. Tapi momen di mana dia memberikan tugas justru tidak pernah kita peringati. Bahkan kita jarang mengingatnya dan melakukannya. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita? Kita boleh baca Alkitab kita Matius 28 ayat 9. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya dan mengajarkan tentang firman Tuhan kepada semua orang. Sudahkah kita pernah memberitakan Yesus
kepada orang-orang di sekitar kita, kepada saudara-saudara kita. Saat inilah waktunya Tuhan mengingatkan kita melalui renungan pagi kita pada pagi hari ini bahwa ada tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita melakukannya karena Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mengingatkan kita menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Pemirsa dimanapun berada, penginjilan bukan hanya tugas orang-orang yang terlatih, tetapi tugas kita semua yang mengasihi Tuhan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mengingatkan kita agar kita menjalankan tugas yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu mengabarkan Injil kepada semua orang. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang bisa diingatkan bahwa tugas kita adalah menyampaikan pekabaran tentang Yesus kepada semua orang. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa ada tugas yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu mengabarkan Injil kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara yang dekat dengan kami, untuk mengabarkan kasih Yesus, mengabarkan Kristus kepada semua orang. Tuhan, bantu kami dalam melakukannya, sehingga kami mau dan mampu melakukannya, sehingga pekabaran Tuhan sampai kepada semua orang, dan Tuhan segera akan datang menjemput orang yang percaya kepadamu. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.